Mario saya jadikan host deh. Udah. Nggih. Apa anu? Make host. Udah tahu Iya. per Mario aja. Nggih. Dan. Kayaknya sinyalnya putus Pak ya, Bu. Ini tiba-tiba semua pada hilang. Kemarin juga gitu. Oh, Kemarin Pak, kita terkena sinyal Pak tadi. oh iya. Oke. Tiba-tiba putus kadang-kadang. Udah Pak Rio host sekarang. Sudah. Ya, Bu Dekan. Nggih, sudah. Oh, sinyal Bu Dekan semuanya. Kan acaranya di live galeri. Oke. Silakan dimulai Mbak MC. Ada berbagai tim dari kampus-kampus Bu Dekan. Iya. Kampus luar biasa. Ini virtual trading ya. Iya, virtual trading. Silakan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum acara dimulai, izinkan saya selaku MC untuk memperkenalkan diri. Saya Dian Melani Putri Nurandi dari Pendidikan Ekonomi 2018. Yang terhormat Ibu Prof. Wiwi Kradiatul Adawiyah, MSc PhD, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Yang terhormat Bapak Dr. Rio Dani Laksana, SEMSC, selaku dosen pembina Galeri Investasi Universitas Jenderal Sudirman. Yang terhormat Direktur Kelompok Studi Pasar Modal Universitas Jenderal Sudirman tahun 2021, Renaldi Elika Kendrick. Yang saya hormati Saudara Devi Nanda Baiti Rahma, selaku Ketua Sudirman Investment Week tahun 2021. Dan yang saya hormati Kak Zahra Nur Khadijah, selaku narasumber kita hari ini dari MNC Sekuritas. Dan seluruh peserta dan tamu undangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara Opening Ceremony dan Technical Meeting League of Capital Market Competency. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan tata tertib peserta Opening Ceremony dan Technical Meeting League of Capital Market. Untuk teman-teman panitia, bisa share screen terlebih dahulu. Untuk host saya pindah ke Mbak Fajar ya. Untuk hostnya Mbak Fajar. Oke, sudah. Oke, sudah terlihat ya untuk tata tertib peserta legasi. Pertama, peserta wajib mengubah tampilan nama atau rename dengan format nama tim, nama peserta. Kedua, peserta wajib mengaktifkan fitur kamera, serta menggunakan virtual background yang telah disediakan panitia. Ketiga, selama kegiatan berlangsung, peserta diharapkan dapat menonaktifkan fitur suara atau mikrofon untuk memastikan keadaan tetap kondusif. Keempat, peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada pembicara selama sesi pemaparan berlangsung di kolom chat Zoom dengan format nama tim _ pertanyaan. Pertanyaan tersebut kemudian akan dipilih dan dibacakan oleh MC. Peserta juga dapat mengajukan pertanyaan dengan cara raise hand. Peserta yang lebih dahulu raise hand kemudian akan dipilih MC untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Kemudian peserta wajib mengisi link presensi yang akan dibagikan oleh panitia pada akhir sesi acara sebagai bukti kehadiran dan akan ditutup dalam 60 menit kemudian.
Yang terakhir, peserta dilarang menuliskan hal-hal yang tidak berkenan dalam komentar atau saran. Oke. Ya, selamat datang di opening ceremony dan technical meeting League of Capital Market Kompetisi. League of Capital Market atau yang biasa disebut Legasi merupakan salah satu rangkaian acara Sudirman Investment Week tahun 2021 di mana Legasi ini merupakan event perlombaan. Teman-teman semua yang saya hormati, sebelum memulai acara pada siang hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan opening ceremony dan technical meeting League of Capital Market Kompetisi, yang antara lain sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan tata tertib peserta. Ketiga, sambutan dari Ketua Sudirman Investment Week tahun 2021. Keempat, sambutan dari Direktur Kelompok Studi Pasar Modal. Yang kelima, sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Yang keenam, foto bersama. Ketujuh, penyampaian materi oleh MNC Sekuritas. Sesi diskusi dan tanya jawab. Kesembilan, penyampaian materi oleh panitia. 10, sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Baik teman-teman yang saya hormati, marilah kita mulai acara opening ceremony dan technical meeting League of Capital Market Kompetisi di Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dari Saudara Devi Nanda Baiti Rahma selaku Ketua Sudirman Investment Week tahun 2021. Kepada Saudara Devi, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Wiwik Robiatul Adawiyah MSc PhD selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsud. Yang terhormat Bapak Dr. Rio Dani Laksana SEMSC selaku dosen pembina Galeri Investasi Unsud. Yang terhormat Direktur Kelompok Studi Pasar Modal Universitas Jenderal Sudirman 2021, Renaldi Elika Kendrick, dan yang saya hormati Kak Zahra Nur Hadijah selaku pemateri kita hari ini, serta seluruh peserta dan tamu undangan yang saya banggakan. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang kemenangan. Dalam 25 tahun terakhir, victory margin di turnamen golf itu kurang dari 3 strikes. Pada Grand Prix Italia 2020, Pierre Gasly merebut bendera finish dari Carlos Sainz dalam hitungan 0,4 detik saja. 2 tahun lalu di Winter Olympic 2018, atlet ski asal Ceko mendapatkan kemenangan dramatis dengan selisih waktu hanya 0,1 detik dalam kategori Super G Alpine Skiing. Saat ini, dalam kompetisi seperti yang terdapat dalam olahraga, perbedaan antara menang dan kalah dapat dikatakan tipis, tapi tidak pernah nol bulat. Dalam setiap peristiwa, pemenang memiliki jarak vital atau vital age. Kenapa sih saya membawa cerita kemenangan dengan vital age tadi? Legasi atau League of Capital Market Kompetensi merupakan salah satu rangkaian acara dari Sudirman Investment Week 2021. Hari ini, 32 tim dari berbagai universitas di seluruh Indonesia bersiap untuk berkompetisi. Saya yakin seluruh peserta Legasi 2021 memiliki kapabilitas dan jiwa kompetitif yang luar biasa. Dalam dunia pasar modal, pasti teman-teman sudah tidak asing dengan vital edge marginal karena harus selalu standby supaya tidak melewatkan timing yang tepat untuk melakukan transaksi. Jadi, saya yakin jarak vital dalam timing maupun penilaian sangat mungkin untuk muncul dalam suatu kompetensi. Selanjutnya, saya ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang membantu mewujudkan acara ini dan panitia yang telah mempersiapkan serta akan mengorganisir acara ini bersama-sama. Kami menyadari banyaknya kekurangan yang mungkin akan ada dalam kompetisi ini. Semoga peserta dapat melapangkan hatinya dan memaklumi. Terakhir, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Legasi 2021. Saya berharap kompetisi ini akan berjalan dengan suportif dan jujur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Saudara Devi yang sudah memberikan sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu dari Direktur Kelompok Studi Pasar Modal Galeri Investasi Universitas Jenderal Sudirman tahun 2021 kepada Saudara Renaldi Elrika Kendrick. Saya persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti opening ceremony dan juga technical meeting nantinya di legasi kali ini. Selawat serta salam juga kita tidak lupa tunjukkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan rahmatnya nanti di Yaumul Qiyamah. Amin. Yang terhormat kepada Ibu Profesor Wiwik Rabiatul Adawiyah selaku Dekan Fakultas Ekonomi FEB Unsud, dan juga yang terhormat Bapak Dr. Yodani Laksana, SE/MSc selaku Pembina Galeri Investasi FEB Unsud, dan yang terhormat juga Mbak Devi Nanda Bedi Rahma selaku Ketua Sudirman Investment Week 2021. Ya, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan mengadakan opening ceremony dan juga technical meeting legasi atau League of Capital Market Kompetensi yang mana merupakan rangkaian acara dari Sudirman Investment Week. Yang mana sebelumnya juga kita mengadakan acara sekolah pasar modal dan nantinya disusul dengan legasi ini dan kemudian ada webinar puncak. Semoga saya harap nantinya semua teman-teman semuanya dari peserta maupun dari panitia nantinya tetap semangat sampai akhir acara dan bisa menjalankan acara ini dengan lancar. Dan saya selalu juga apresiasi juga kepada teman-teman semuanya, teman-teman peserta juga yang tengah kesibukan yang masih UTS bisa menyempatkan waktunya untuk mengikuti investment competition yang cukup panjang dimulai dari virtual trading competition dan nantinya lolos ke final round-nya. Saya appreciate banget kepada teman-teman semuanya dan it will be a challenge for you guys karena kalian harus bisa bagi waktu antara trading dan juga UTS nantinya gitu dan kesibukan kalian nantinya ya. It will be a challenge for you ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun tingkah laku dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Aldi atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan terakhir dari Ibu Prof. Wiwik Rabiatul Adawiyah, MSc PhD selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman kepada Ibu Prof. Wiwik Rabiatul Adawiyah, MSc PhD. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Dr. Yodani Laksana selaku Galeri Investasi. Yang saya hormati juga panitia yang sudah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini serta seluruh peserta kegiatan Sudirman Investment Week 2021 Legacy ya tadi ya namanya Legacy League of Capital Market Kompetensi ya 2021. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat datang ya di ajang Festival Virtual Trading ya yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman gitu ya. Acara ini tentu saja bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis kepada adik-adik semua ya terkait masalah trading begitu ya. Mudah-mudahan nanti ketika mulai mengikuti setelah lulus gitu kan sudah mendapatkan bekal yang cukup dari kegiatan-kegiatan yang seperti ini ya sesuai dengan temanya adalah Be Smart Investor for a Brighter Future. Jadi memang untuk to have a bright future itu kita harus become a smart investors. Dan untuk menjadi smart investors kita perlu belajar tidak menunggu kita lulus sarjana, tetapi ketika kita sedang kuliah kita sudah mulai mengikuti event-event yang sifatnya bisa mempertajam technical skill kita sebagai investor seperti itu.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatannya itu berjalan lancar dan bermanfaat untuk adik-adik khususnya dan juga untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis secara garis besar. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas sambutan dari Ibu Profesor Wiwi Kradiatul Adawiyah, MSc PhD, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, saya selaku MC ingin mengingatkan kepada seluruh peserta dan tamu undangan yang hadir hari ini, jangan lupa untuk mengaktifkan fitur kamera, serta jangan lupa untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia acara. Adapun acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Untuk itu sekali lagi bagi peserta dan tamu undangan yang belum mengaktifkan kameranya dan menggunakan virtual background bisa segera mengaktifkan dan menggunakan virtual background-nya. Untuk teman-teman panitia, apakah sudah siap mengambil gambar? Oke, ya kita tunggu yang lain. Silakan bisa dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Oke, di sini ada 3 slide ya teman-teman. Bisa dinyalakan terlebih dahulu biar semua tertangkap. Oke, untuk slide pertama dikasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Ya, slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, demikian sesi foto bersama. Baiklah untuk acara selanjutnya, itu pemaparan materi oleh Kak Zahra Nur Khadijah dari MNC Sekuritas. Kepada yang terhormat, Kak Zahra ataupun perwakilannya, kami persilahkan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak, ya Pak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Khadijah. Saya sebagai Investment Gallery Officer di MNC Sekuritas. Seperti itu. Salam kenal ya semuanya. Selamat siang. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ini boleh langsung aja ya berarti ya? Ya, silakan Mbak Zahra. Iya Kak, silakan. Oke, kalau gitu saya izin share screen. Sama di sini jaringannya agak sedikit jelek kadang, jadi nanti kalau misalnya saya tiba-tiba off cam, mohon maaf ya teman-teman semuanya. Saya izin share screen ya. Screen. Mohon maaf Kak, untuk suaranya putus-putus sepertinya.
terdengar? Mohon maaf Kak, masih putus-putus dan share screen-nya masih di WhatsApp, mohon maaf. Suaranya di WhatsApp. Tidak masuk Kak suaranya. Oke, mohon maaf ya teman-teman semua, mungkin Kak Zara sedang gangguan sinyal, jadi coba diulang share screen terlebih dahulu. Oke. Oke, jadi sambil menunggu Kak Zahra, kita ada 2 pemateri, yaitu dari MX Sekuritas, dan satu lagi ada materi dari teman-teman panitia. Jadi para peserta bisa mendengarkan, mungkin ada sedikit perubahan di bukletnya, bisa disimak secara bersama-sama seperti itu. Oke, karena dari Kak Zahranya masih ada gangguan, jadi kita lanjutkan terlebih dahulu untuk materi selanjutnya dari peserta, dari panitia. Untuk Kak Alvin, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan. Oke, terima kasih MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin saya Alvin Ramadhani Al-Rasid, selaku perwakilan panitia acara Sudirman Investment Week 2021 yang diselenggarakan oleh KSPM FEB Unsur. Di sini saya akan menyampaikan terkait peraturan dan ketentuan lomba virtual trading yang akan dilaksanakan Oktober 2021, dikarenakan adanya sedikit perubahan mengenai peraturan dan ketentuan lomba virtual trading ini, sehingga diharapkan kepada teman-teman peserta untuk memperhatikan dengan saksama. Oke, daftar isi. Yang pertama ada tema kegiatan, penghargaan, ketentuan lomba trading competition, peraturan perdagangan, ketentuan pemilihan finalis 15 besar, final round. Next. Timeline kegiatan terdiri dari TM1 Virtual Trading pada tanggal 8 Oktober 2021, Virtual Trading pada tanggal 11 Oktober hingga 22 Oktober 2021, pengumuman 15 besar pada tanggal 27 Oktober 2021, TM2 Final Round pada tanggal 31 Oktober 2021, paper submission pada tanggal 1 November hingga 10 November 2021, dan presentasi paper pada tanggal 14 November 2021. Penghargaan terdiri dari juara 1 dengan uang tunai sebesar 3 juta rupiah, juara 2 dengan uang tunai sebesar 2 juta rupiah, juara 3 dengan uang tunai sebesar 1 juta rupiah, juara harapan 1 dengan uang tunai sebesar 600.000 rupiah, juara harapan 2 dengan uang tunai sebesar 500.000 rupiah, best trader dengan uang tunai sebesar 500.000 rupiah, best paper dengan uang tunai sebesar 500.000 rupiah, dan terakhir yaitu most valuable player dengan uang tunai sebesar 250.000 rupiah. Kriteria most valuable player itu terdiri dari keaktifan peserta selama mengikuti perlombaan dan mematuhi segala tata tertib perlombaan yang ada. Peraturan trading competition. Peserta merupakan tim yang terdiri dari 2 orang mahasiswa atau mahasiswi dan ketentuan ini berlaku sepanjang perlombaan. Peserta tidak sedang magang atau bekerja di perusahaan sekuritas. Aplikasi yang digunakan dalam virtual trading adalah Motion Trade.
User ID, password, dan PIN yang nantinya digunakan dalam aplikasi Motion Trade akan dikirimkan melalui email oleh panitia. Peserta dilarang mengganti password yang telah diberikan panitia. Setiap akun memiliki password yang berbeda yang telah dijamin kerahasiaannya oleh panitia. Peraturan trading competition. Satu user ID yang diberikan tidak dapat login secara bersamaan. Jika digunakan lebih dari satu, maka sistem secara otomatis akan logout. Peserta harus logout dari sistem pada saat sesi istirahat dan closing market sehingga panitia dapat membackup data trading peserta. Jika peserta tidak logout, maka data tidak dapat terbackup. Peserta hanya boleh login pada saat jam perdagangan, yaitu sesi 1 mulai pukul 09.00 hingga 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan sesi 2 pukul 13.30 hingga pukul 14.50 waktu Indonesia bagian Barat. Peserta minimal melakukan 1 kali transaksi dalam 1 hari. Jika tidak melakukan transaksi apapun dalam 1 hari, maka akan dikenakan sanksi pengurangan total cash balance akhir peserta sebesar 10%. 1 harinya dihitung 10%. Batasan minimal transaksi yaitu 50 kali transaksi dalam virtual trading competition. Setiap 1 kali pembelian atau penjualan dihitung sebagai 1 kali transaksi. Peserta tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi waran dan efek derivatif lainnya. Apabila peserta melakukan transaksi, maka peserta akan langsung didiskualifikasi. Sebelum kompetisi trading berakhir, peserta wajib menjual semua saham yang ada dalam portofolio. Rekapitulasi trading sementara akan diumumkan pada hari Sabtu selama virtual trading berlangsung, dan rekapitulasi final akan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 beserta top 15 yang akan menuju final. Oke, saya lanjutkan. Simulasi ini dilakukan secara online sesuai peraturan PT Bursa Efek Indonesia dan pasar real-time di pasar reguler. Link download aplikasi Lomba Trading untuk PC dapat melalui website MNC Sekuritas. Untuk smartphone dapat mengunjungi Play Store atau App Store, kemudian download Motion Trade. Setiap tim wajib memiliki koneksi internet yang memadai untuk melakukan online trading. Setiap tim yang melakukan kecurangan perdagangan online dalam bentuk apapun akan mendapatkan sanksi sesuai dengan yang telah ditentukan oleh panitia. Jika terjadi permasalahan pada koneksi internet, pihak panitia tidak bertanggung jawab atas kegagalan komunikasi atau keterlambatan data perdagangan online yang dijalankan. Peserta setuju untuk tidak menuntut pertanggungjawaban secara finansial atau masalah apapun kepada panitia dan PT MNC Sekuritas. Peraturan perdagangan. Saham yang boleh ditransaksi adalah saham yang terdaftar dalam indeks IDX 80, kecuali saham akan stock split dalam waktu online trading berlangsung. Jika melanggar, peserta akan didiskualifikasi. Setiap peserta diberi dana awal sebagai modal untuk simulasi perdagangan ini, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Satuan perdagangan saham dalam lot ditetapkan sebesar 100 lembar saham. Peserta hanya diperbolehkan melakukan transaksi ketika waktu normal pasar beroperasi, yaitu sesi 1 pukul 09.00 hingga 11.30 WIB waktu Indonesia bagian Barat, dan sesi 2 pukul 13.30 hingga 14.50 waktu Indonesia bagian Barat. Apabila melakukan transaksi di luar jam tersebut, maka peserta akan dikenakan sanksi pengurangan total cash balance akhir peserta sebesar 10%. 1 hari dihitung 10%. Jika selama acara berlangsung akan ada perubahan mengenai ketentuan jam perdagangan, maka jam perdagangan di buklet ini akan menyesuaikan ketentuan tersebut. Serta tidak diperbolehkan menggunakan fitur GTC order, break order, if match order, trailing order, advance split order, dan super order list dalam transaksi online trading. Jika peserta ditemukan menggunakan fitur tersebut, peserta akan langsung didiskualifikasi dari lomba. Dalam proses jual beli saham, peserta diperbolehkan menggunakan sistem antrian. Satuan perubahan harga dalam melakukan tawar-menawar, fraksi harga, dan maksimum kenaikan maupun penurunan harga saham mengikuti mekanisme perdagangan di pasar reguler. Sistem akan otomatis melakukan penolakan terhadap order short selling. Dalam transaksi akan dikenakan fee beli sebesar 0,18% dan fee jual sebesar 0,28%. Sistem akan otomatis melakukan penolakan terhadap order yang nilainya melebihi limit trading yang diberikan. Sistem akan otomatis melakukan penolakan terhadap transaksi beli maupun jual yang melewati batas maksimum jenjang perubahan atau auto rejection. Sistem akan mencatat semua transaksi beli maupun jual yang telah dilakukan oleh peserta online trading. Ketentuan pemilihan top 15.
Dalam kompetisi ini akan ditetapkan 15 tim yang akan masuk ke babak selanjutnya. Dilaksanakan secara online dengan platform yang ditentukan panitia. Pemilihan top 15 ditentukan dengan jumlah uang tunai atau cash balance terbesar pada akhir sesi online trading dan sisa portofolio yang tidak terjual sampai batas akhir tidak diperhitungkan. Mencukupi batas minimal transaksi yaitu 50 kali transaksi selama periode trading, keputusan pemilihan top 15 yang telah ditetapkan oleh panitia tidak dapat diganggu-gugat. Peserta yang masuk dalam 15 tim finalis akan menerima ketentuan lebih lanjut dari panitia. Hal-hal yang belum tercantum akan diatur di kemudian hari oleh panitia Sudirman Investment Week. Keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat apabila terdapat kendala dalam proses pendaftaran dan pelaksanaan online trading, maka peserta dapat menghubungi panitia Sudirman Investment Week melalui kontak person yang tersedia atau melalui grup chat yang telah tersedia. Final round terdiri dari paper and PowerPoint, yaitu mekanisme babak final akan diberikan secara terpisah. Kegiatan ini merupakan tahap pembagian emiten kepada 15 tim finalis terbaik untuk dianalisa dan dibuat dalam bentuk paper. Paper analisis saham merupakan uji kompetensi yang dilakukan dengan cara mengukur pemahaman peserta mengenai sentimen dan keadaan yang terjadi di capital market, terutama emiten go public yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Paper analisis saham sebagai penentuan juara dengan persentase 50%. Paper digunakan sebagai komponen penentuan base paper. Peserta yang lolos 15 besar harus mempresentasikan papernya dalam bentuk PowerPoint. PowerPoint sebagai penentuan juara dengan persentase 20%. Kemudian untuk presentasi paper, mekanisme babak final akan diberikan secara terpisah. Untuk 15 tim yang lolos dari tahap pertama akan mengikuti babak presentasi paper. Dalam tahap ini, peserta akan mempresentasikan analisis saham yang telah dibuat dalam bentuk PowerPoint kepada juri. Presentasi paper sebagai penentuan juara dengan persentase sebesar 30%. Berikut lampiran daftar saham yang termasuk dalam indeks IDX 80 mulai dari periode Agustus 2021 hingga Februari 2022. Paparan dari sana, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alvin selaku dari panitia acara yang sudah menyampaikan materinya. Ya, selanjutnya kita balik ke Kak Zahra. Gimana Kak Zahra, udah aman? Udah aman. Mohon maaf ya teman-teman semuanya. Tadi Kak. screen di WhatsApp. Oke. Jaringannya tadi sempat trouble, ini udah kita rubah. Oke. Kalau ini. Ya, baiklah untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Kak Zahra Nur Khadijah dari MSI Sekuritas. Kepada yang terhormat Kak Zahra, saya persilakan. Oke, teman-teman, apakah suara saya terdengar cukup jelas dan sudah benar? Share screen-nya apakah terlihat? Sudah jelas, Kak. Oke, sebelumnya trade. Jadi sebelum ini MNC Sekuritas itu punya namanya MNC Trade, namun pada tanggal 26 Agustus lalu kita baru saja melakukan peresmian, launching dan rebranding terkait dengan MNC Trade tersebut menjadi Motion Trade yang pastinya fiturnya lebih canggih dan ditambahkan beberapa fitur baru yang tentunya sangat berguna untuk memudahkan kemudahan kita dalam melakukan transaksi trading di aplikasi Motion Trade ini. Nah, teman-teman, sebelum kita kenal lebih jauh tata cara download aplikasi MNC Trade dan lain-lain, tentu kita harus memiliki akun MNC Sekuritas. Mungkin teman-teman di sini gimana sih cara mulainya gitu? Mungkin sih kalau di sini pasti sudah memiliki akun MNC Sekuritas. Jadi aku persingkat aja, kita di MNC Sekuritas itu punya 3 cara pembukaan akun, yaitu simplifikasi online, semi online, dan from fisik. Tapi di masa pandemi saat ini kita lebih mengutamakan akun melalui full online dan semi online seperti itu. Nah, fitur Motion Trade sendiri bisa di-download di aplikasi App Store, Google Play, dan lain-lainnya. Dan tentunya bisa juga
tablet, di HP, di MacBook sekarang sudah bisa. Jadi waktu itu kan sebelum kita rebranding menjadi Motion Trade, dulu tuh belum bisa digunakan di MacBook. Tapi kabar baiknya per rebranding ini, per 26 Agustus, Motion Trade sudah bisa digunakan di MacBook seperti itu. Jadi teman-teman nanti yang mau memulai trading atau kompetisi bisa langsung download aplikasi Motion Trade, kalau Apple di App Store atau yang Android boleh di Google Play. Nah, kalau ini adalah tampilan dari simplifikasi online, full online mendaftar rekening menggunakan BCA. Nah, ini adalah tampilan awal dari Motion Trade, karena nanti yang aku jabarin adalah akun yang sudah saya login, jadi ini adalah tampilan dari tata cara login aplikasi Motion Trade. Jadi nanti setelah teman-teman download Motion Trade, nanti saat diklik login akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, nantinya kalau misalkan ini adalah akun yang saya tampilkan ini adalah akun regulernya. Nah, jika teman-teman nanti kompetisi kan menggunakan akun virtual trading. Nah, akun virtual trading ini teman-teman bisa diklik yang di sini. Nanti di menu pengaturan ini akan langsung muncul line virtual trading, dipilih, baru teman-teman bisa memasukkan user ID dan passwordnya, kemudian diganti menjadi reguler dan langsung login, seperti itu. Nah, seperti ini nantinya jika teman-teman klik tombol pengaturan, nanti akan muncul seperti ini, pilih virtual trading. Nanti langsung di login saja. Nah, berikut saya langsung share screen tampilan Motion Trade ya. Apakah sudah berpindah share screen-nya menjadi aplikasi Motion Trade? Nah, jadi aplikasi Motion Trade ini adalah aplikasi yang dapat digunakan secara hybrid. Ya, maksudnya gimana? Kita bisa gunakan untuk transaksi real account dan virtual account yang tadi sudah aku jelaskan. Nah, untuk real account-nya ini tidak hanya bisa digunakan untuk bertransaksi saham juga, namun juga bisa melakukan transaksi di reksadana. Jadi, Motion Trade saat ini sudah bisa dipergunakan juga untuk reksadana, teman-teman, seperti itu. Jadi, ini adalah aplikasi yang sudah sangat diperbarui dan kita ada fitur voice command yang satu-satunya baru dimiliki oleh sekuritas di Indonesia, seperti itu. Tanpa berlama-lama, ini adalah tampilan global dari Motion Trade. Di sini bisa kita lihat ada menu quote, ada menu account, ada order, broker and foreign, index, ranking, running, chart, news and info, help. Ini adalah filantropi Islami yang ada zakat, wakaf, infak, kemudian ada menu fund. Nah, ini adalah menunya reksadana, seperti itu. Nah, biasanya nih, ada 4 menu wajib yang harus kita ketahui, yaitu menu quote, kemudian menu account, kemudian menu order, dan menu chart. Nah, yang ini. Nah, teman-teman, menu inilah yang akan paling kita sering gunakan untuk proses transaksi kita di kompetisi atau proses pembelajaran. Transaksi real account maupun kompetisi VT nantinya. Nah, mungkin nanti di lain sesi kita bisa lebih mempelajari di luar dari 4 menu tersebut. Tapi untuk saat ini kita fokus di 4 menu ini untuk kompetisinya seperti itu. Kita masuk ke menu quote dulu, teman-teman. Di menu quote ada stock price. Nah, menu quote ini adalah menu di mana kita bisa melihat harga dari saham dan juga bagaimana kondisi IHSG itu sendiri. Nah, simpelnya nih, kita bisa melihat kondisi pasar modal kita akan masuk ke menu stock price. Nah, oke. Nah, di menu stock price ini sangat jelas, teman-teman, ada menu bid, ada menu offer juga. Kemudian teman-teman bisa melihat volumenya, penawarannya, berapa saat ini itu di menu stock price. Kemudian untuk teman-teman ganti, teman-teman bisa cek di sini, misal teman-teman mau mengganti melihat Astra, Ali, bisa langsung diklik aja. Kalau untuk ini mohon maaf, ini ada yang di strip-strip, itu adalah akun yang tidak termasuk dalam kategori syariah.
Jadi kebetulan saya sedang menggunakan VT Syariah. Jadi tidak bisa diproses beberapa akun seperti itu. Nah, kemudian ada seperti yang sudah dijelaskan, fee belinya yang tadi 0,18%, fee jualnya 0,28%. Terus di menu quote ini selain stock price juga ada stock watchlist, today order, today history, time and order, historical price, stock information, stock composite, dealer view, dan trade view. Nah, kalau today order seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat orderan di hari ini di menu today order. Itu udah sangat lengkap banget, udah dari waktunya, terus juga ada volumenya. Kemudian today history, teman-teman bisa melihat riwayat hari ini. Terus ada history harga, bisa dicek di sini. Per saham yang teman-teman mau lihat nih, misalnya Adi Karya Persero atau Ades dan sebagainya. Kemudian kita juga ada menu account, yang dimana ini ada my referral, karena sebelumnya kita lagi ada promo Shopee yang berhadiah mencapai ratusan juta teman-teman. Namun promo ini sampai saat ini nanti pastinya akan ada promo lagi, tapi belum, nanti akan diinfokan. Kemudian ada menu portofolio. Nah, portofolio ini sangat penting karena teman-teman bisa melihat. Oke, sebentar teman-teman. Saya mau ganti pinnya dulu. Yang pastinya motion trade ini sangat aman karena kita di setiap transaksi kita selalu memasukkan PIN. Jadi teman-teman jangan takut karena aman. Oke. Oke, sebentar ya teman-teman. Dan ini memang harus selalu diupdate. Nah, di sini di portofolio teman-teman bisa ngelihat nih berapa saldo teman-teman saat ini. Kemudian masuk ke menu fund withdraw. Ini adalah menu untuk penarikan dana. Nah, ini adalah menu untuk penarikan dana teman-teman. Jadi teman-teman setelah bertransaksi, tapi kalau untuk di akun VT, kita nggak bisa nih narik dananya, tapi tetap aku jelasin gimana cara penarikan dananya. Teman-teman bisa langsung narik dana di menu fund withdraw. Ini dimasukin amount-nya, kemudian ini adalah withdraw date-nya. Nantinya akan langsung terintegrasi dengan rekening yang didaftarkan teman-teman di MNC Sekuritas, seperti itu. Jadi rekening pribadinya ini adalah, dan nantinya kalau teman-teman tarik dana dari RDN akan langsung masuk ke rekening pribadi yang teman-teman daftarkan. Kemudian, oke, kita kembali lagi ke stock price teman-teman. Nah, kita di sini tadi kelewat ada yang namanya, kita ubah dulu teman-teman. Oh, nah di kolom ini tadi kelewat teman-teman. Maaf, di sini ada kolom yang menampilkan berisi 3 jenis pasar. Jadi ada pasar reguler, terus ada TN itu adalah pasar tunai, kodenya TN, dan ada pasar nego, kodenya NG. Lalu di sebelahnya kita akan ada lihat menu ticker code yang digunakan untuk merubah kode saham yang tadi saya jelaskan. Silakan diketikkan 4 kode saham, jadi teman-teman nggak usah nyari pun bisa. Jadi langsung misalnya kayak BBRI, seperti itu. Yang ingin teman-teman cari di sebelah menu ticker code ini ada menu history. Kalau yang masih baru pasti masih blank gitu. Di sini ada menu historinya. Kemudian, nah
ini ada last, menu last, harga last price atau harga terakhir saham ini bergerak di marketnya, seperti itu teman-teman. Terus kemudian ada menu change. Nah, sub menu change ini adalah untuk melihat pergerakan, jadi naiknya berapa persen atau turunnya berapa persen, seperti itu. Kemudian ini ada menu previous atau hari kemarin. Jadi saham ini saat di hari kemarin ditutup di harga berapa, ini di menu preve, di sub menu preve. Nah, kemudian ada menu open. Open itu adalah harga pembukaan saat ini. Kemudian ada harga high, harga tertingginya, dan juga low, harga terendahnya. Nah, kalau ini volume ini volume dalam jumlah lot. Jadi hari ini transaksi sahamnya sudah terjadi 158,756 lot saham, seperti itu. Nah, satu lot saham itu sebesar 100 lembar ya teman-teman. Kemudian ada value million, nilai dari transisi volume. Tadi kalau kita totalin, sudah terjadi transaksi di saham ini sebanyak 17.373 miliar. Nah, tinggal ditambahkan 6 digit angka di belakang ya. Jadi ini M-nya itu maksudnya miliar, teman-teman. Kemudian ada average atau rata-rata. Berarti harga saham ini sudah banyak bergerak di harga terendah 1094 dan tertingginya di 1115. Nah, ini rata-ratanya di harga 1094, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada open information detail. Nah, jadi kalau misalkan ini ada kapitalisasi pasar. Nah, dapat dari jumlah harga saham yang sekarang dikali dengan jumlah saham beredar di pasarnya, seperti itu, teman-teman. Jadi ini adalah menu stock price. Ini menu dari yang memang saat kita trading dan kompetisi harus wajib banget diketahui karena ini adalah menu utamanya. Nah, kemudian ini ada bid vol, volumenya. Ini adalah bid. Sebentar, saya cek dulu. Nah, kalau ini adalah jumlah pilang yang antri pada hari ini, seperti itu. Kemudian bid itu, ini di sini jumlah saham yang beredarnya, teman-teman. Terus kalau misalnya tadi ini adalah offer penawaran dan di harga penawarannya berapa, seperti itu. Kalau untuk menu dari stock price. Jadi itu adalah tadi maaf terlewat, ini yang sebenarnya harus teman-teman ketahui. Kemudian balik lagi ke menu account, kalau tadi kita udah ke portofolio dan fund withdraw and deposit, sekarang kita ke account info. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau melihat info data diri teman-teman, misalnya lupa nih, daftarinnya yang mana ya? Nah, teman-teman bisa melihat di sini lengkap banget, ada SID, user ID, ada expired date, ada barcode-nya, semuanya ada di sini, email teman-teman, nomor HP, dan lain-lain, ada di account info. Kemudian di sini juga ada trade confirmation, jadi nanti kalau misalkan sudah match nih, pasti akan langsung muncul di trade confirmation. Kayak saya yang seperti ini adalah S-Hardware kemarin masuk ke trade confirmation. Terus teman-teman, kalau misalkan melihat monthly report bisa di sini. Terus kemudian ada tax report untuk pajaknya. Nah, kalau ini untuk gain and loss-nya. Jadi teman-teman bisa ngelihat nih untung dan ruginya di menu ini, teman-teman. Nah, kalau ini karena saya belum transaksi, jadi belum ada seperti itu. Kemudian ada exercise right and warrant, terus ini transaksi reportnya, kemudian ada statement of cash leader, seperti itu. Nah, ini adalah menu order untuk pembelian. Nah, ini adalah tata cara melakukan pembelian, teman-teman. Jadi langsung aja dipilih, misalnya ini SFR, terus kemudian ini adalah price harga saat ini.
Ini adalah price yang ditampilkan adalah harga per lembar. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli satu lot, langsung aja 1.405-nya dikali 100. Ini seperti ini, misal saya beli satu, berarti saya akan kena harga di 140.753, kemudian kita confirm. Kalau misalkan di akun reguler, tenang aja bisa semua dibeli, karena ini akun syariah yang saya gunakan, jadi mohon maaf ada beberapa jenis saham yang tidak bisa ditampilkan. Seperti itu. Nah, ini langsung confirm. Nantinya ini balik lagi ke trade confirmation. Jadi kalau misalkan transaksi teman-teman sudah disetujui, akan masuk ke trade confirmation. Nah, misalnya sudah match nih, terus teman-teman mau jual, bisa teman-teman di menu sell, seperti itu. Masukin lagi PIN dan passwordnya. Nah, seperti ini. Misal teman-teman mau ngejual satu lot lagi. Karena teman-teman misalnya emang cuma punya satu lot. Nah, ini berarti kenanya nih di harga 140.605, boleh langsung dikonfirm. Nah, kalau ini, karena ini menu syariah, jadi di motion trade, tadi kan saya udah order nih, tapi kan belum match, jadi belum menjadi saham saya. Jadi otomatis langsung nggak bisa menjual saham yang belum saya miliki, seperti itu. Tapi kurang lebihnya kalau misalkan penjualan seperti itu. Nah, ini adalah untuk pembatalan pesanan di menu withdraw. Ini adalah menu beda ya dengan fund withdraw yang tadi sudah saya jelaskan. Tampilannya seperti ini. Nanti teman-teman bisa setelah memiliki akun langsung bisa explore gitu sendiri. Terus ini ada order list. Nah, nih di order list ini bisa kelihatan kalau misalkan kita order apa di hari ini, seperti itu. Terus udah match or belum, seperti itu. Di sini ada order tracking, historical order list, terus ada historical trade list, super order list, dan ini ada speed order dan AIPO. Jadi AIPO bisa dilihat di menu order ini. Terus ini ada broker and foreign. Ada broker today transaction, broker transaction by stock, dan all broker transaction. Nah, kalau misalkan ini, ya boleh nanti teman-teman explore sendiri, karena waktu kita juga sangat terbatas seperti itu. Kemudian kita masuk lagi. Kalau ini pasti teman-teman udah tahu. Nah, ini adalah menu chart-nya. Seperti ini tampilannya, teman-teman tinggal masukin aja. Mau tampilannya seperti apa. Seperti itu, ini menu chart-nya. Nah, ini nih yang penting banget kalau teman-teman mau beli suatu saham, tapi mau lihat dulu nih rasio-rasio dan financial report-nya di perusahaan tersebut. Teman-teman bisa langsung aja ke menu news and info, kemudian company information, nanti langsung muncul tampilan seperti ini. Sangat lengkap banget, ada company profile-nya, terus bisa ke financial report. Nah, seperti ini laporan dari 3-4 tahun. Jadi kita tampilkan beserta rasio-rasionya seperti PER, PBF, PPS, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa langsung ngecek di sini. Kemudian kalau untuk rekomendasi harian ada di MNC Daily Scoop Wave atau Morning Navigator juga bisa. Ini adalah rekomendasi dari tim research MNC Sekuritas. Seperti itu teman-teman. Terus ada menu ini juga. Ini adalah menu help untuk jika ada kendala-kendala, teman-teman jangan segan-segan buat langsung menghubungi saya boleh atau ke customer service. Namun kalau untuk kompetisi, teman-teman boleh langsung menghubungi saya melalui panitia seperti itu. Jika ada kendala-kendala. Namun kalau ini untuk menu filantropi Islami, dan ini menu fund untuk reksadana, seperti itu teman-teman. Nah, jadi sebenarnya di aplikasi Motion Trade ini lengkap banget. Jadi info mengenai laporan keuangannya pun ada, info dari tim riset juga ada, terus kita bisa lihat nih perusahaan baik di laporan keuangannya. Biasanya kan perusahaan baik akan memiliki aset yang bertambah dan liabilitas yang menurun, seperti itu. Namun, nggak selamanya pertumbuhan hutang ini baik, teman-teman. Karena bisa saja hutang itu naik karena perusahaan tersebut
menggunakannya untuk ekspansi usaha seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk kayak gitu, mungkin nanti kita bisa ada di kelas fundamental or technical, seperti itu bisa bertemu lagi. Nah, kemudian kalau dari saya seputar menu utama, fokus di 4 tadi, stok, my referral, portfolio, fund withdrawal, terus ordernya buy and sell, kemudian today transaction, dan rekomendasi harian seperti itu. Jadi teman-teman, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi teman-teman bisa langsung bertanya aja apa yang belum dipahami, terus kemudian apa yang mau ditanyakan terkait kompetisi-kompetisi yang sebelumnya juga sudah pernah berlangsung, bisa langsung bertanya aja di sesi kita kali ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zara buat pemaparan materinya. Oke, ya acara selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Nanti teman-teman bisa langsung bertanya aja dengan menuliskan di kolom chat Zoom dengan formatnya nama tim _ pertanyaan. Teman-teman boleh bertanya baik itu ke Kak Zara dari MSI Sekuritas ataupun ke teman-teman panitia. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Kita buka. Atau kalau tidak mau mengetik bisa langsung raise hand aja, ya langsung mengutarakan pertanyaannya seperti itu. Silakan. Ya, boleh teman-teman yang mau bertanya. Mungkin yang belum dimengerti atau terkait aplikasi motion trade. Ya, boleh banget mungkin buat teman-teman yang baru pengguna MNC gitu ya, itu bisa langsung ditanyakan aja. Mungkin terkait fitur-fitur yang tadi sudah disebutkan Kak Zara, atau mungkin ingin bertanya terkait dengan peraturan yang diberikan panitia, karena ada sedikit perubahan ya dengan yang di booklet, jadi bisa langsung ditanyakan aja, seperti itu. Oh, ada pertanyaan Kak, paper nanti dari emiten di IDX 80. Mungkin ini buat panitia ya? Iya, oke. Saya bacakan terlebih dahulu ya, dari KSPM FBI Win Seizu, ada paper nanti dari emiten di IDX 80. Oke, silakan buat teman-teman panitia. Oke, terima kasih. Saya izin menjawab untuk ketentuan terkait paper apakah dari indeks IDX 80 atau tidak, itu akan dijelaskan lebih lanjut pada TM kedua final round. Sekian, terima kasih. Oke, jadi untuk paper itu bakal kita share lebih lanjut lagi, baik itu terkait peraturan dan lain sebagainya, di technical meeting yang kedua nanti, seperti itu. Oke, buat teman-teman yang lain, silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Sebelum kita praktek lombanya, lebih baik jika ada pertanyaan atau kebingungan bisa langsung ditanyakan sekarang juga, seperti itu. Dengan menuliskan baik itu di kolom chat, nama _ pertanyaan, nama tim _ pertanyaan, ataupun langsung raise hand aja, seperti itu. Silakan. Untuk dari KSPM USM _ Aji Maulana, Kak, untuk penilaian menuju final round itu dinilai dari segi apanya ya, Kak? Oke, silakan dari teman-teman panitia, Kak Alvin. Izin menjawab ya. Terkait pertanyaannya, untuk penilaian menuju final round itu dinilai dari segi apanya, yaitu dinilai dari return on investment yang tertinggi. 15 besar tim yang tertinggi itu akan masuk ke babak final round.
Apakah sudah jelas? Oke, jadi yang penilaian menuju final round ini adalah 15 tim dari sesi lomba tradingnya gitu ya. Mungkin dari Kak Aji, atau mungkin tadi dari Kak Adam juga, barangkali ada pertanyaan lanjutan, bisa ditulis langsung aja di kolom chat untuk memperjelas dari jawabannya. Oke, gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin buat teman-teman peserta yang baru menggunakan MNC bisa langsung bertanya aja kepada Kak Zahra agar mempermudah nanti saat perlombaan juga terkait fitur-fitur dan lain sebagainya. Ataupun yang mau bertanya terkait peraturan dan lain sebagainya bisa langsung tanyakan kepada teman-teman panitia. Bisa langsung mengetikkan di kolom chat dengan formatnya nama tim underscore pertanyaan ataupun langsung aja raise hand untuk mengutarakan pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Oke, buat teman-teman yang tadi mungkin belum menyimak peraturan terbaru terkait dengan lombanya, itu sudah di-share panitia di grup. Jadi teman-teman bisa langsung membuka dan memperhatikan lagi peraturannya agar meminimalisir adanya kecurangan ataupun pelanggaran-pelanggaran lain seperti itu ya. Bisa dibaca dan disimak, jika ada yang dibingungkan bisa langsung ditanyakan sekarang. Oke, ini ada pertanyaan dari KSPM FEBI Winstaizu ya, Adem Pani. Coba langsung praktek masuk pakai akun virtualnya, Kak. Mungkin bisa diperlihatkan gimana cara loginnya gitu kali ya, Kak Zahra. Untuk akun virtualnya. Mohon maaf, Kak, mic-nya masih. Permisi, Kak. Mic-nya masih mati, Kak. Oke, udah. Silakan. Ya ampun. Oke, ini aku close dulu ya. Bentar, teman-teman. Aku nggak mau keklik. Password, time setting. Terlihat teman-teman dia aku nggak mau berubah ya. Saya buat dulu. Oke. Kita langsung masuk. Sebentar ya. Nah, aku share screen ya. Kita masuk ke motion trade-nya sebentar. Motion trade. Nah, apakah sudah terlihat tampilannya? Sudah. Jadi Sudah terlihat, nanti ya, jadi nanti teman-teman kalau misalkan sudah mendownload motion trade, kemudian membuka aplikasinya, tampilan awalnya seperti ini. Jadi nanti ada ini primary line. Biasanya tampilan awalnya yang ini. Ke close lagi ya. Bentar ya. Nah, tampilan ini
Kalau teman-teman, jadi saat teman-teman membuka aplikasi Motion Trade, itu otomatis tampilan awal pertamanya adalah yang seperti ini. Ini adalah real account dari MNC Sekuritas Motion Trade-nya. Namun kan teman-teman kompetisi menggunakan virtual trading, jadi bisa langsung klik di sini, kemudian pilih ini, virtual trading line, langsung confirm. Nah, seperti itu. Jadi karena teman-teman adalah akun reguler, jadi bisa langsung diganti di sini reguler, seperti itu. Terus bisa langsung memasukkan password-nya. Nah, langsung ke menu global. Jadi seperti itu. Apakah sudah bisa dipahami? Oke, mungkin buat Kak Adem Fani dari KSPM FBI Winsaizu, apakah ada pertanyaan lanjutan? Udah dijelaskan Kak Zahra ya, terkait gimana Ya, cara login di akun virtual, seperti itu. Oke, udah cukup katanya Kak. Kita Udah lanjut cukup, ke ya. pertanyaan. Ya, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Scalper Retail Zaki Nabil, Kak, apakah ada laporan klasmen setiap sementara di setiap harinya? Buat teman-teman panitia dipersilakan untuk menjawab. Oke, izin menjelaskan. Untuk laporan klasemen sementara itu enggak setiap hari ya. Jadi untuk laporan klasemen sementaranya di dalam waktu weekly atau tiap minggu itu di weekend, paling telatnya di hari Senin selama lomba virtual trading berlangsung. Jadi untuk laporan klasemennya tuh di hari Sabtu, paling telatnya di hari Senin. Hanya sekali dalam perlombaan ini untuk laporan klasemen sementaranya hanya sekali mingguan. Apakah sudah jelas? Oke, dari pertanyaan Zaki Nabil, apakah ada pertanyaan lanjutan? Jadi jawaban panitia? Atau sudah merasa dicukupkan? Jadi untuk klasemen sementaranya itu ada di akhir minggu ya, atau paling lambat nanti Senin. Oke, cukup ya. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Dari Tayo Share Team, Rizky ya, ada story Rizky. Permisi Kak, izin bertanya, ini dapat akun virtual tradingnya di mana ya Kak? Oke, silakan untuk Kak Alvin langsung menjawab. Izin menjawab, untuk akunnya nanti akan di-share oleh panitia melalui email peserta yang udah didaftar. Terima kasih. Oke, jadi untuk akunnya nanti akan di-share oleh teman-teman panitia di email peserta gitu ya. Oke, dari Kak Rizky apakah ada pertanyaan lanjutan atau sudah cukup? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Terima kasih juga. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Sigma Capital _ Tian. Kak, ini boleh transaksi pasar nego atau tunai nggak? Atau hanya pasar reguler saja? Oke, langsung aja untuk teman-teman panitia, Kak Tian, Alvin, sorry. Untuk transaksi di pasar nego atau tunai itu tidak diperbolehkan. Jadi yang diperbolehkan hanya untuk pasar reguler saja. Apa sudah jelas? Oke, jadi tidak boleh ya untuk transaksi di pasar nego atau tunai, jadi hanya bisa melakukan transaksi di pasar reguler aja. Gimana Kak Fian, apakah ada pertanyaan lanjutan dari jawaban teman-teman panitia? Cukup, terima kasih Mbak Dian.
Oke, terima kasih kembali. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini masih ada dari Sweet Chows underscore Nadia. Kak, tadi kan dijelaskan harus jual setelah pasar berakhir. Itu maksudnya jadi tiap harinya porto kita harus udah kosong ya. Jadi sahamnya yang kita beli hari ini, misalnya nggak bisa nginep beberapa hari ya, atau jual di 2 atau 3 hari kemudian. Oke, ini pertanyaan ke teman-teman panitia, langsung aja dijawab, silakan. Mohon maaf, yang harus dijual itu setelah kompetisi berakhir, jadi bukan setelah pasar berakhir. Oh, jadi Mohon maaf. Jadi yang dijelaskan itu harus dijual semua saham itu sebelum kompetisi berakhir. Oh, jadi itu saham yang kita beli hari ini bisa ditaruh sampai 2-3 hari gitu ya? Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Oke, izin menjawab. Untuk berapa kali transaksi dalam sehari itu dibebaskan ya. Terserah mau berapa aja, tapi minimal 1 kali transaksi dalam sehari agar tidak dikenakan diskon 10%. Terima kasih. Oke, jadi 1 hari itu bebas ya melakukan transaksi berapa, asalkan minimal sekali melakukan transaksi. Karena kalau tidak melakukan transaksi, ada sanksi atau 10% ya nanti di akhir. Atau bahkan bisa didiskualifikasi jika melakukan pelanggaran terlalu banyak. Oke, pertanyaan lanjutan mungkin buat teman-teman dipersilakan. Masih ada waktu beberapa menit ke depan. Jadi buat teman-teman yang masih dibingungkan terkait dengan sistem perlombaan di Legasi, langsung ditanyakan. Oke, ada lagi dari Tayo Shares Team underscore Rizky. Izin bertanya Kak, jumlah tim dalam kompetisi ini berapa tim ya Kak? Oke, langsung dijawab oleh teman-teman panitia, dipersilakan. Oke, izin menjawab. Untuk jumlah tim dalam kompetisi ini ada sebanyak 32 tim. Oke, di sini ada 32 tim ya. Mungkin tadi buat Kak Aji Maulana, jika ada pertanyaan lanjutan, sorry tadi tidak saya tawarkan, bisa lanjut. Apakah ada pertanyaan lagi, dipersilakan. Atau mungkin Kak Rizky juga, jika ada pertanyaan lanjutan, dipersilakan agar lebih jelas seperti itu. Jadi untuk tim dalam kompetisi legasi ini ada 32 tim dari berbagai universitas yang ada di Indonesia, seperti itu. Oke, ada pertanyaan masuk lagi dari Genfok underscore Aldifata. Ada maksimal penaltinya nggak Kak agar tidak didiskualifikasi? Oke, silakan buat teman-teman panitia langsung menjawab. Oke, izin masuk ya. Sebelumnya yang dimaksud dengan penalti itu apa ya? Mungkin boleh on mic untuk menjelaskan. Oke, mungkin buat Kak Aldi Fatah dari Genpop bisa on mic atau bisa diperjelas lagi ya maksud penalti di sini tuh yang seperti apa? Misal ada jawaban lagi. Tadi misal sehari tidak melakukan trading, pelanggaran seperti itu ya. Misalkan pelanggaran maksimalnya itu berapa kali gitu sampai didiskualifikasi. Oke, mungkin buat teman-teman panitia silakan.
Ini ada Sasari tidak melakukan trading, saya izin menjelaskan ya. Seperti yang tadi udah dijelaskan, untuk sekali tidak melakukan transaksi itu dikenakan sanksi pengurangan sebesar 10%. Itu akan menyesuaikan, misalkan selama 10 hari trading tidak melakukan transaksi sama sekali, tentu nanti akan dikurangi dengan dijumlahkan ya 10% dikali 10, tentu akan dikurangi 100% dari total cash balance akhir. Namun ada peraturan penalti yang lain seperti bertransaksi saham di luar indeks yang sudah ditentukan, yaitu indeks 80, maka akan langsung didiskualifikasi. Oke, jadi kalau contoh untuk yang tidak melakukan transaksi itu nanti konsekuensinya pengurangan di hasil akhir ya, persentase sebanyak 10%. Tetapi untuk penalti yang lainnya, seperti tadi di pasar selain di pasar reguler itu langsung bisa didiskualifikasi. Jadi berbeda-beda ya di setiap pelanggarannya, dan itu sudah ada di buklet, teman-teman nanti bisa lihat kembali seperti itu. Ya, ada pertanyaan lanjutan dari Kak Albi Fatah atas jawabannya, dipersilakan atau sudah merasa cukup? Oke, baik, sudah cukup. Terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut lagi, di sini ada dari MJU_Dedi Hidayat. Kak, untuk login aplikasi apakah harus tepat di jam perdagangan yakni pukul 9? Apakah boleh Kak untuk masuk di sesi pre-opening untuk sekedar persiapan Kak? Terima kasih. Oke, silakan untuk teman-teman panitia bisa menjawab. Oke, izin menjawab. Untuk apakah boleh untuk masuk di sesi pre-opening untuk sekedar persiapan, itu diperbolehkan ya. Oke, berarti boleh ya untuk dilakukan atau login lebih cepat gitu. Oke, terima kasih untuk jawabannya teman-teman panitia dan Kak Dedi Hidayat atas pertanyaannya. Oke, dari teman-teman yang lain apakah mau bertanya lagi? Masih ada waktu. Oke, dari Juragan TP_Ahmar. Kak izin bertanya, kalau transaksi di luar jam pasar konsekuensinya apa ya? Silakan buat teman-teman panitia menjawab. Oke, untuk transaksi di luar jam pasar konsekuensinya apa itu? Kalau kita melakukan transaksi di luar jam pasar, maka dari sistemnya langsung akan auto rejection gitu. Jadi order kita otomatis ketolak. Jadi kita nggak akan bisa transaksi di luar jam pasar. Itu langsung dari sistemnya. Oh ya, izin menambahkan, sesuai dengan peraturan yang udah ada, apabila kita trading di melebihi jam 14.50 waktu Indonesia bagian Barat, maka sesuai ketentuan itu akan didiskualifikasi. Oke, jadi untuk pertanyaannya, kalau transaksi di luar jam pasar konsekuensinya apa, itu auto transaksi ya teman-teman yang luar jam operasional itu bisa langsung didiskualifikasi oleh teman-teman panitia seperti itu. Oke, udah cukup Kak Ahmar. Ada pertanyaan lagi dari Sigma Capital_Via. Kak, untuk harga average-nya gimana ya? Apakah berubah setelah kita jual semua sahamnya dan beli lagi, atau tetap di average dari awal? Silakan buat teman-teman panitia. Oke, izin menjawab, apakah berubah setelah kita jual semua? Itu average-nya akan berubah sesuai mengikuti dengan market realnya. Apakah sudah jelas? Oke, gimana Kak Fian? Jadi menyesuaikan ya dengan yang ada di pasar seperti itu.
Gimana, apakah jawabannya sudah cukup atau ada pertanyaan lanjutan? Dipersilakan. Dari Kak Fian. Oh iya, mungkin dari Kak, apakah ada tambahan terkait dengan pertanyaan dari Kak Fian? Saya ulang lagi pertanyaan mungkin ya Kak. Jadi Ya, untuk boleh. harga average-nya gimana ya? Apakah berubah setelah kita jual semua sahamnya dan beli lagi atau tetap di average dari awal gitu? Jika kita menggunakan akun dari MNC seperti itu Kak. Kalau misalkan itu tetap mengikuti harga pasar saat ini ya. Kalau dari saya kayak gitu, kalau misalkan di motion trade, jadi kalau misalkan kalian ini sistemnya dia mau jual ya berarti ya? Mau jual semua sahamnya? Maksud kedengaran? Oh iya. Dia. Oke. Jadi di Ya, sini gimana? pertanyaannya berubah setelah kita menjual semua, terus kemudian kita mau beli lagi seperti itu. Apakah average-nya itu berubah? Oh iya, biasanya sih berubah. Kalau misalkan dijual nih, terus melakukan pembelian lagi kan dalam waktu yang bersamaan berarti ya dia ya? Sepertinya ya, karena tidak dijelaskan apakah dalam satu waktu atau beda hari. Iya, kalau dalam satu waktu biasanya betul harga average-nya berubah. Jadi biasanya nanti muncul di trade confirmation-nya itu tidak sama dengan harga average yang dilampirkan seperti itu. Jadi misalkan harga average yang lagi terlampir aplikasi motion trade misalnya ternyata lebih rendah dibanding harga yang nantinya dia dapat di trade confirmation-nya seperti itu. Apakah ada pertanyaan lanjutannya? Oke, dari Kavian apakah ada pertanyaan lanjutan terkait dengan jawaban dari Kak Zahra? Menyesuaikan dengan pasar ya Kak, tapi kalau transaksinya di dalam waktu yang sama antara beli dan jual itu pastinya ada perubahan. Iya betul, pasti ada perubahan. Kak Fian, apakah sudah cukup atas jawabannya dari pertanyaan tadi? Dari tambahan Kak Zara? Oke, terima kasih. Terima kasih juga buat pertanyaannya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Tayo Shares Team _Rizky. Izin bertanya Kak, bila kita lupa untuk logout tiap harinya di jam 11.30 dan 14.50 itu bagaimana ya Kak? Dan apakah dimension trade ada opsi long atau short ketika kita melakukan open posisi? Terima kasih. Silakan mungkin langsung dari panitia terlebih dahulu ya, nanti bisa ditambahkan oleh Kak Zahra mungkin. Ya, boleh. Silakan buat teman-teman panitia. Oke, izin menjawab ya. Bila kita lupa untuk logout tiap harinya di jam 11.30 hingga atau di jam 14.50 itu nggak apa-apa kalau lupa. Namun apabila kita di sebelum jam 14.50 itu udah punya order, lalu match-nya di jam 15.01 atau baru match setelah jam 14.51 seperti contohnya tuh jam 15.00 atau 15.05 baru match, nanti akan didiskualifikasi langsung sama panitia. Jadi kalau misalnya kita cuman lupa logout tanpa ada order, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada order yang lupa kita withdraw kan, lalu match di setelah jam 14.50, itu tentu akan didiskualifikasi langsung sama panitia. Apakah sudah jelas? Untuk yang motion trade, mungkin akan dijawab langsung sama Mbak Zara. Oke, silakan Kak Zara dijawab. Untuk menambahkan, silakan. Setahu aku sih saat ini nggak ada ya di aplikasi. Jadi nih motion trade ini kan kita lagi pembaruan dan kebetulan di VT-nya itu lagi pemeliharaan sistem. Jadi setahu aku update terbarunya itu dari yang kemarin kompetisi juga dia menanyakan untuk saat ini di motion trade tidak ada opsi long atau short-nya seperti itu. Oke, seperti itu dari Kak Rizky. Apakah ada pertanyaan lanjutan terkait dengan jawabannya baik dari Kak Alvin ataupun Kak Zara? Atau sudah cukup?
Oke, ada pertanyaan lanjutan dari Mas Rizky. Maaf Kak, yang penjelasan jamnya itu belum jelas yang terkait perdagangan. Mungkin dari teman-teman panitia, Kak Alvin bisa mengulangi kembali. Oke, izin menjelaskan kembali ya. Peserta hanya diperbolehkan melakukan transaksi ketika waktu normal pasar beroperasi. Sesi 1 pukul 9.00 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat, dan sesi 2 yaitu pukul 13.30 hingga pukul 14.50 waktu Indonesia bagian Barat. Apabila melakukan transaksi di luar jam tersebut, maka peserta akan dikenakan sanksi pengurangan total cash balance akhir peserta sebesar 10%. Satu hari dihitung 10%. Jika selama acara berlangsung akan ada perubahan mengenai ketentuan jam perdagangan, maka jam perdagangan di buklet akan menyesuaikan ketentuan tersebut. Nah, jadi mohon maaf ini ada untuk penjelasannya itu, jadi apabila kita bertransaksi di luar jam perdagangan yang udah ditentukan tadi, mulai pukul 9 hingga pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, kenakan sanksi pengurangan ya 10%. Jadi bukan didiskualifikasi, namun apabila melakukan trading di luar indeks IDX 80 baru didiskualifikasi. Terus untuk pertanyaan yang tadi, apabila kita lupa logout di jam segitu, nggak masalah. Cuman namun apabila kita lupa logout tapi ada antrian order yang match setelah jam 14.50, maka akan dikenakan sanksi pengurangan. Apakah sudah jelas? Oke, jadi kalau kita beroperasi di luar jam operasional itu tidak langsung didiskualifikasi ya, tapi langsung ada pengurangan 10% di akhir. Tapi kalau teman-teman melaksanakan atau transaksi di luar saham IDX 80 baru itu langsung didiskualifikasi kayak gitu. Mungkin buat Kak Rizky, apakah sudah jelas dengan jawabannya atau ada pertanyaan lanjutan? Dipersilakan. Izin bertanya Kak, misal baru match-nya jam 14.51 gitu, berarti kena pengurangan sanksi ya Kak? Maksudnya kena sanksi gitu, dikurangi 10% balance-nya. Oke, silakan. Apabila kita udah order sebelum 14.50 namun baru match setelah 14.50, yaitu seperti tadi dibilang 14.51, maka akan dikenakan sanksi pengurangan sebesar 10%. Oke. Jadi meskipun melewati 1 menit aja itu udah langsung kena sanksi 10% kayak gitu. Gimana Kak Rizky? Sudah cukup? Oh ya, terima kasih Kak. Oke, terima kasih juga buat jawabannya. Kita masih ada 2 pertanyaan. Habis itu kita tutup ya. Dan untuk teman-teman mungkin yang mau bertanya lebih lanjut bisa kita sharing lagi di grup seperti itu. Ini ada 2 pertanyaan terbawah yang belum dibacakan. Saya bacakan terlebih dahulu dari Juragan Tempe _Amhar. Satu lagi Kak, untuk time frame tradingnya real time atau ada delay Kak? Oke, silakan. Untuk time frame tradingnya itu real time. Mungkin ada penjelasan lebih lanjut dari Mbak Zara. Ya. Terima kasih. Boleh, untuk time frame-nya betul real time. Jadi akun di virtual trading sama akun di real time motion trade itu sama ya teman-teman. Jadi pergerakan harganya pun sama. Jadi kalau misalkan harga berubah di real time, otomatis juga di akun virtual tradingnya berubah seperti itu teman-teman. Jadi percis banget sama. Harga tutupnya juga sama, pasti sama kok. Seperti itu. Oke, buat Kak Amhar, apakah sudah jelas untuk jawabannya? Ataukah ada pertanyaan lanjutan? Dipersilakan. Sudah Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih kembali buat pertanyaannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dari CNO_Muhammad Dava, izin bertanya Kak, satu akun kan hanya bisa digunakan untuk satu perangkat. Apakah setiap tim tidak bisa login dalam waktu yang sama? Oke, dipersilakan. Buat teman-teman panitia bisa menjawab terlebih dahulu.
satu akun hanya bisa digunakan untuk satu perangkat. Apakah setiap tim tidak bisa login dalam waktu yang sama? Itu secara apa ya, dari sistemnya emang begitu. Jadi kalau misalkan akun udah login di satu perangkat, nanti ada yang login lagi, otomatis di perangkat yang udah login duluan tuh akan otomatis keluar logout gitu. Jadi emang udah dari sistemnya. Oke, mungkin dari Kak Zara, apakah ada yang mau ditambahkan kembali untuk pertanyaan ini, Kak? Iya betul. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman login dalam perangkat yang berbeda di satu waktu yang sama, itu otomatis satu akunnya jika dipaksa akan terjadi suspend. Jadi untuk menghindari akun yang suspend, karena kalau akun suspend itu adalah harus di-up ke IT dan pastinya juga akan menjadi wasting time gitu ya. Jadi teman-teman diharapkan per tim login di satu perangkat yang sama dalam satu waktu, seperti itu. Oke, jadi tidak bisa login langsung di 2 perangkat dalam waktu yang sama ya. Jadi teman-teman loginnya di salah satu aja seperti itu. Oke, dari Kak Dava, apakah sudah cukup atau ada pertanyaan lanjutan? Oke, baik, terima kasih. Ini terakhir ya pertanyaan dari Kak Aji Maulana. Mungkin buat teman-teman yang mau bertanya lagi nanti di sesi saat di grup seperti itu. Saya bacakan pertanyaan dari KSPMUSM _ Aji Maulana. Nah, Kak, kalau match-nya lebih dari sesi 1 sekitar jam 11.35, kena pengurangan juga nggak? Silakan buat teman-teman panitia. Oke, untuk kalau misalkan match-nya lebih dari sesi 1 sekitar 11.35 itu kena pengurangan atau enggak? Kalau setelah sesi 1 ya, pas jam istirahat itu enggak akan bisa match. Namun kalau misalkan setelah sesi 2 itu setelah jam 14.50 sampai hingga jam 15.15 itu ada kemungkinan match. Nah, untuk meminimalisir adanya apa ya, biar nggak ada order yang match itu sebelum jam 14.50, kalau bisa segala bentuk orderan tuh di withdraw aja. Jadi untuk meminimalisir kejadian tersebut. Tapi untuk setelah sesi 1 sekitar jam 11.35 itu selama jam istirahat nggak akan bisa match. Oke, untuk jawabannya dari Kak Aji Maulana, apakah sudah jelas atau ada pertanyaan lanjutan? Oke, terima kasih. Ya, karena waktunya sudah sampai di jam 2.41 dan kita terbatas di sini, jadi buat teman-teman peserta yang masih bingung terkait dengan peraturan lomba legasi ataupun terkait dengan akun MNC, kita bisa lanjut sesi diskusinya, bisa langsung menghubungi teman-teman panitia seperti itu, ataupun tadi Kak Zara langsung. Oke, demikian sesi diskusi pada acara kali ini. Saya bisa simpulkan bahwa untuk yang tadi penilaian final round itu seperti apa kriterianya, itu adalah tim yang masuk ke dalam 15. Kemudian untuk laporan ataupun jika telat itu dikeluarkan di hari Senin. Jadi dalam sekali perlombaan itu hanya mengeluarkan laporan klasemen sebanyak 1 kali saja. Kemudian untuk akun virtualnya itu akan di-share di email peserta, itu kemungkinan akan di-share di email ketuanya. Kemudian untuk transaksinya tadi itu tidak boleh menggunakan tidak boleh di pasar nego atau pasar tunai. Jadi hanya boleh bertransaksi di pasar reguler saja. Kemudian untuk transaksinya 1 hari itu bebas melaksanakan transaksi berapapun asalkan minimal 1 kali transaksi, karena jika tidak melakukan transaksi di hari tersebut bisa dikenakan sanksi sebesar 10%. Kemudian untuk maksimal penalti atau pelanggarannya itu jika teman-teman tidak melakukan transaksi itu akan berisiko pengurangan 10% di akhir, dan beberapa ada pelanggaran itu bisa langsung didiskualifikasi. Oke. Mungkin seperti itu yang bisa saya simpulkan. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya. Jadi untuk teman-teman peserta yang telah mengikuti rangkaian acara, jangan lupa untuk mengisi presensi. Teman-teman panitia bisa langsung share presensinya di link Zoom.
Nah, presesi ini hanya sampai 60 menit ke depan, jadi buat teman-teman peserta bisa langsung mengisi ketika nanti panitia sudah share linknya, seperti itu. Ya, demikian acara opening ceremony dan technical meeting Pledge of Capital Market Competition. Terima kasih kepada Kak Zara Nur Khadijah selaku pemateri kita hari ini dari MNC Sekuritas. Terima kasih juga kepada para peserta dan tamu undangan yang telah ikut berpartisipasi dalam acara opening ceremony dan technical meeting Pledge of Capital Market Competition. Hari ini saya selaku MC, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan. Demikian acara opening ceremony dan technical meeting Pledge of Capital Market Company telah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di rangkaian acara Sudirman Investment Week 2021 selanjutnya. Legacy, be smart investor for the brighter future. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya. Iya, terima kasih Kak Zara. Terima kasih Kak Zara. Live ya. Terima kasih. Mohon maaf kendala jaringan ya teman-teman, karena di sini nggak tahu tiba-tiba juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih juga buat teman-teman peserta yang sudah berpartisipasi di acara opening ini. Semangat untuk lombanya besok. Tetap mematuhi peraturan yang sudah kami buat. Dan jika teman-teman kurang jelas terkait dengan peraturannya ataupun tadi tidak sempat mendengarkan, kalian bisa langsung cek di grup. Teman-teman panitia akan share bukletnya di sana terkait dengan peraturannya. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung menghubungi panitia. Pasti akan dijawab seperti itu. Terima kasih semuanya. Ya Kak, terima kasih juga. Ya.